Buka bersama firman Tuhan, Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 sampai 21. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 sampai 21. Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai 21, yang sudah menemukan katakan amin. Saya bacakan ayat 12, jemaat yang saya kasihi, bantu bacakan ayat 13, bergantian sampai 21. Demikian firman Tuhan, Ehud, tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. (14) 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab. (16) Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Setelah Ehud menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa upeti itu pulang. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Puji Tuhan, terima kasih sudah ikut membacanya. Nah, situasi yang terjadi di pembacaan kita ini, situasinya itu sulit dan sukar. Pada zaman itu orang-orang bangsa-bangsa berperang. Tentunya hari ini kita tidak menafsirkan secara mentah. Kalau ada musuh kita ambil pedang dan cari orangnya. Ini terjadi di masa lampau. Tapi ada makna-makna rohani yang bisa kita aplikasikan di zaman now, hari ini. Tentu firman Tuhan berkata bahwa kita ini tidak memusuhi manusia. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita ini memusuhi roh jahat yang membuat kita jauh dari Tuhan, berusaha untuk membuat kita tidak hidup dalam panggilan Tuhan. Nah, fokus ke ayat 15 berkata begini, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Moab. Kata upeti di sini sama dengan korban sajian. Jadi selama 18 tahun Ehud membawa korban sajian atau makanan olahan, sebab pastilah bukan lagi emas yang mereka bawa, sebab 18 tahun mereka dijajah. Jadi mereka membawa makanan setiap waktu kepada penjajah. Upeti sama dengan korban sajian berupa makanan, olahan, gandum, dan yang lainnya. Jadi Ehud membawa gandum olahan di tangannya selama 18 tahun. Apakah hari ini Anda juga merasa bahwa Anda bekerja untuk sesuatu selama bertahun-tahun, belasan tahun hanya untuk dinikmati orang lain? Ini aplikasinya. Anda mungkin bekerja siang dan malam, tak henti-hentinya bertanggung jawab untuk orang-orang lain. Anda mungkin berkata, kapan ya untuk saya? Kapan saya kerja untuk diri sendiri? Anda siang dan malam bekerja, mungkin seorang yang masih muda, belum menikah. Anda seorang profesional. Anda bekerja dari sejak masa muda, bahkan sudah jadi tulang punggung keluarga, membiayai papa dan mama, bekerja siang dan malam, mungkin Anda kuliah sambil kerja juga. Anda bekerja tak henti-hentinya, malah masih kuliah, kalau bisa buka les-lesan pun buka les-lesan. Anda merasa belasan tahun seperti Eglon, seperti Ehud, maksud saya, Ehud ini membawa upeti yang bukan untuk dirinya sendiri. Selama 18 tahun dia membawa persembahan untuk orang lain. Dan itu resikonya luar biasa. Sebab dia
gimana kalau raja penguasa itu lagi murka? Mungkin nyawanya melayang. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan di Medan. Ada seorang ibu yang sangat diberkati dengan firman Tuhan. Dan beliau WA kepada istri saya, menyampaikan sangat terhibur dengan firman yang disampaikan, sangat dikuatkan. Sebab dia juga mengalami masa-masa yang sulit sejak masih remaja, gadis gitu ya. Dia kerja, sampai sudah menikah tetap kerja. Dan suaminya nggak punya pekerjaan juga, bukan suaminya malas, tapi memang nggak ada pekerjaan saat itu. Beliau sangat terhibur dengan firman Tuhan yang disampaikan, karena beliau jadi tulang punggung, nggak henti-hentinya kerja. Dia berkata, kapan ya selesainya kerjaan saya? Mungkin di antara Anda juga begitu. Ada yang kerja banting tulang terus. Ibu ini berkata, tapi Tuhan hibur saya. Cynthia kali ini, tiba-tiba ada orang kirim kepada saya 2 botol Markisa asli. Ini saya cerita kisah nyata. 2 botol Markisa asli. Belum pernah seumur-umur saya merayakan Cynthia, ada orang berikan saya 2 botol Markisa asli. Itu Markisa asli Medan tuh enak banget. Ibu ini terharu. Waktu saya mendengar beliau WA kepada istri saya cerita ke saya terharu, saya menitikkan air mata, makin cinta jemaat. Jemaat itu ya mengucap syukur hanya karena minuman. Jadi kita Mawar Syaron memang selalu hamba-hamba Tuhannya dilatih untuk cinta jemaat. Kami nggak menerima Anda karena Anda punya sesuatu. Tuhan nggak cinta Anda karena Anda punya uang banyak. Tuhan nggak cinta uang Anda, Tuhan cinta Anda. Anda ada hari ini, pagi ini juga karena Tuhan yang undang Anda. Apakah Anda bekerja siang dan malam untuk sesuatu yang orang lain yang menikmati? Mungkin Anda harus sekolahkan saudara atau adik, atau malahan mungkin semua makan keluarga tergantung daripada Anda. Apakah hari-hari ini Anda merasa seperti Ehud? Ya, hanya 2 botol Markisa itu bisa jadi sukacita loh. Bagi beberapa orang itu kan biasa. Beli 1 dus pun bisa. 1 kardus bisa. Hanya 2 botol. Sejak saat itu waktu istri saya cerita, saya selalu menetapkan hati. Ayo kita makin cinta jemaat, bawa mereka naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Kita bukan jadi bos atas mereka. Kita jadi hamba atas mereka supaya mereka tahu panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Katakan, saya berharga. Ya, setiap Anda berharga. Beberapa bulan yang lalu, mungkin tahun yang lalu, saya ibadah sedang ke gereja Mawar Syaron Medan. Ibadah kami di sebuah mall, Sun Plaza namanya. Dan dalam perjalanan itu tiba-tiba ada sebuah suara, dan saya tahu Roh Kudus. Karena Roh Kudus kita nggak bisu, Tuhan kita nggak bisu. Selalu berbicara lewat firman dan meneguhkan. Ada suara begini, seandainya mall ini milik kamu, kamu jual, nggak bisa beli 1 jemaat. Hah? Siapa yang ngomong ya? Siapa yang bicara ke saya ya? Nah, kali ini saya pinjam ya perumpamaan itu. Misalkan, maaf kepada yang punya mall ini ya. Saya pinjam perumpamaannya. Seandainya mall ini dijual ya, semua sound system gereja dijual, tidak beli 1 Anda, tidak bisa beli 1 Anda. Demikianlah Anda berharga. Gereja ini ada karena cinta jemaat. Anda pun berikan diri Anda untuk digembalakan. Bilang kanan kiri, tertanam di CG, tertanam di CG. Tapi ini bercanda ya, maksudnya gini, bukan berarti kita jual beneran mallnya. Maksudnya semua isi dunia ini ditukar 1 nyawa, nggak bisa, saking berharganya setiap jiwa. Jadi setiap Anda yang datang ke tempat ini jangan pernah merasa tertuduh lagi, jangan pernah merasa Anda orang asing. Setiap orang, setiap mata, setiap nyawa yang ada di sini sangat berharga di hadapan Tuhan. Nah, bagi Ehud, ini adalah masalah yang besar. 18 tahun membawa upeti kepada penguasa. Tetapi ternyata Ehud kemudian membuat sebuah rencana. Dan dia mengalahkan dan membunuh raja yang menjajah selama 18 tahun. Dan itu menjadi kemenangan perang yang luar biasa. 1 keberanian dari seseorang bisa begitu besar dan mempengaruhi keberanian 1 bangsa. 1 keberanian Anda sekalipun Anda merasa tulang punggung di keluarga, 1 keberanianmu bisa membangkitkan keluargamu. Bagi Ehud itu masalah besar, membawa upeti kepada penguasa. Tapi ternyata masalah kita bisa diubah Tuhan jadi anugerah. Masalah kita bisa diubah Tuhan jadi mujizat.
Semua hal yang terjadi dalam hidup kita, sekeras apapun Tuhan bisa ubah. Saya suka sekali pengertian yang Tuhan berikan kepada saya mengenai bahwa kalau dunia ini bisa daur ulang sampah, Tuhan lebih hebat dari itu. Tuhan bukan bisa daur ulang, lebih hebat dari itu. Tuhan bisa menciptakan jadi baru. Makanya firman Tuhan berkata, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita ini bukan produk daur ulang. Kita adalah new creation. Kita ini bukan sampah. Mungkin bagi orang Anda gak berarti. Anda bukan siapa-siapa, gak diperhitungkan. Tapi Tuhan memperhitungkan Anda. Tuhan menciptakan engkau jadi baru. Orang buang Anda, tanda kutip ya, seperti sampah. Tapi Tuhan bisa ambil bukan untuk didaur ulang. Tuhan jadikan ciptaan baru. Katakan amin. Jadi Ehud memimpin peperangan dan dia menang. Dari masalah jadi anugerah. Bagaimana masalah bisa jadi anugerah? Saya mau beritahu beberapa poin kepada Anda. Yang pertama, Anda harus melihat diri Anda, sekalipun Anda sendirian, tapi satu bisa jadi penentu. Satu Anda bisa jadi penentu bagi keluarga Anda. Sekalipun Anda sendirian, rasanya berjuang sendirian. Tapi Tuhan bisa memakai Anda jadi sumber berkat bagi keluarga Anda. Saya sangat bangga dengan mama saya. Mama saya di Manado, asli saya Manado. Mama saya itu pekerja keras. Suatu kali, satu waktu, kami kakak beradik 6 orang. Dan hidup susahnya luar biasa. Susah. Kami makannya, beberapa kali makannya hanya singkong. Bukan singkong yang di restoran yang pakai keju, pakai coklat, bukan. Saking gak ada beras, makannya singkong. Jadi setiap kali saya lihat singkong, saya mengingat kemiskinan saya. Istri saya suka singkong goreng. Saya berkata, masa itu sudah berlalu. Jangan makan singkong lagi. Itu mengingatkan dulu betapa susahnya hidup. Mama saya itu gak punya keahlian lain selain buat kue. Papa saya juga belum punya pekerjaan. Bukan beliau itu gak bertanggung jawab, tapi belum punya pekerjaan tetap. Dan juga ada masalah. Jadi mama saya bangun pagi, ngambil tepung, lalu mengolahnya jadi kue. Dan saya sebelum ke sekolah, saya harus bawa kue itu dijajakkan dari satu rumah ke rumah yang lain. Dan hari ini saya nggak malu mengatakannya. Saya bangga jadi anak mama saya. Mama saya matahari belum terbit, dia bangun. Kadangkala kepalanya sakit. Migrain gitu ya, karena bangun pagi hari masih dingin. Di kota Tomohon lagi, dekat gunung. Itu biasanya beliau pakai handuk kecil diikatkan kepalanya. Masih ngantuk, harus buat kue. Saya juga harus bangun. Kadang-kala saya merasa kapan ya saya ini punya waktu untuk main-main. Saya lihat teman-teman saya main-main, pulang sekolah main-main. Saya pulang sekolah jualan kue lagi. Sesuatu yang sederhana, seorang ibu buat kue, sederhana. Gak ada yang tahu, dia bukan orang yang terkenal. Tapi di dapur ketika membuat kue, 1 kue, 2 kue, 3 kue, 8 orang bisa makan. Satu di antara Anda bisa menjadi penentu bagi keluarga Anda. Hari ini saya ada di sini juga karena didikan orang tua saya. Hari ini saya ada di sini karena perjuangan seorang mama yang gak terkenal. Mama saya namanya Ulin, ya, Mama Ulin. Dia wanita perkasa, tanpa harus koar-koar. Dia berjuang dari apa yang ada. Mungkin Anda merasa Anda seorang diri berjuang. Lakukanlah bagianmu. Nanti Tuhan akan mengurapi. Satu, Anda akan jadi penentu bagi keluarga Anda. Tuhan itu suka sekali menggunakan yang satu. Tuhan suka menggunakan yang kecil. Makanya kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Kecil tapi ketika tertanam lalu bertumbuh jadi besar, memunculkan carang-carangnya. Kata firman Tuhan, bisa ada banyak burung bersarang di sana. Mungkin Anda dianggap kecil, hari ini Anda pekerjaannya juga sederhana. Tapi lakukanlah dalam nama Yesus. Anda melakukannya dengan hati yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan perhitungkan itu. Satu batu kecil juga bisa membuat kemenangan bagi bangsa Israel. Yaitu batu yang dilemparkan oleh Daud dengan ketapelnya yang besar itu mengalahkan Goliat. Tuhan selalu bisa pakai yang kecil untuk menunjukkan kuasa kerajaannya. Tuhan bisa pakai Anda dari keluarga yang bukan siapa-siapa. Anda dari keluarga mungkin tidak berpendidikan, bukan berarti saya anti pendidikan ya, kita harus sekolah kalau bisa sekolah yang tinggi. Tapi jika Anda tidak punya kesempatan itu, tetaplah maju karena ada Roh Kudus dalam hidupmu.
Satu bisa jadi penentu. Satu Anda bisa sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Kerajaan sorga itu selalu seumpama biji sesawi. The kingdom of heaven itu seperti biji sesawi, itu seperti titik. Waktu saya ke Israel, saya lihat, ya memang begitu ya. Kecil sekali, gak ada artinya. Jangan memandang diri Anda mulai hari ini sebagai seorang yang gak ada artinya. Katakan, saya berharga. Tunjuk orang sebelahnya, Anda berharga. Katakan, Anda bisa jadi penentu bagi keluarga. Ya, tetap berjuang Bapak Ibu Saudara. Saya membaca satu bagian di dalam Daniel, kitab Daniel pasal 2 ayat 31 sampai 35. Nah, ceritanya sebelum nanti kita baca bersama-sama, ceritanya Nebukadnezar itu dapat mimpi. Lalu dia mengumpulkan orang-orang berhikmat dan berkata, pertanyaannya itu sangat sukar, permintaannya sukar sekali. Sebab Nebukadnezar berkata begini, "Hai para orang-orang berilmu, semalam saya mimpi. Ayo cerita mimpi saya apa?" Itu kan permintaan yang mustahil. Masa kita ketemu seseorang, lalu dia bilang, "Saya semalam mimpi. Ayo ceritakan mimpi saya." Itu kalau bukan Roh Kudus yang memimpin, gak bisa. Sekarang ini kadangkala dalam pelayanan saya bisa lihat seseorang, dan Tuhan berbicara, doakan orang ini, dia mengalami begini-begini. Gak selalu sih, tapi ada waktu-waktu khusus demikian. Itu karena Roh Kudus memberitahu. Lalu Daniel juga ketika mendapatkan pertanyaan itu, Daniel berkata begini, di Daniel 2 ayat 31. "Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung itu tinggi berkilau-kilau luar biasa, tegak di hadapan Tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perutnya dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi." Lihat, ada kalimat berkata, lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Ada patung besar sekali, megah, terbuat dari logam-logam yang kuat. Tiba-tiba ada satu batu kecil terlepas, terungkit, entah dari mana, siapa yang melakukannya. Dari atas, dari sorga sebenarnya. Saya mengambil maknanya. Kadangkala Tuhan bisa melakukan sesuatu yang tak terduga. Suatu tindakan kecil yang Tuhan izinkan kita bisa alami. Tapi ternyata itu sangat signifikan. Itu sangat bisa mengubah panggilan kita. Anda mungkin batu kecil itu, tapi Anda bisa dipakai Tuhan untuk membangun keluargamu, membangun sebuah gereja, atau membangun pelayanan kita. Pelayanan kita sangat besar ya, 2030 300 gereja lokal. Itu membutuhkan kerjasama dari setiap hamba Tuhan dan Anda semua. Sembari Anda membangun kerjaan Anda juga membangun kerajaan sorga. Dua tangan digunakan untuk memuliakan Tuhan. Karena ada satu batu yang pernah tidak dihargai. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan menjadi batu penjuru. Tuhan Yesus Kristus memberi contoh kepada kita. Waktu Yesus dibuang, batu itu tidak diperhitungkan. Tuhan bisa jadikan batu itu jadi batu penjuru. Dialah batu karang yang teguh. Mari kita dipakai Tuhan jadi batu karang juga bagi keluarga kita. Mari kita dipakai Tuhan jadi orang yang kokoh, yang kuat imannya bagi keluarga kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bersyafaat bagi keluarga kita? Satu Anda bisa menjadi penentu. Saya menemukan dua kalimat yang bagus ya. Waktu menyiapkan firman ini, saya menemukan kalimat yang bagus. Mungkin Anda dianggap keset, tapi Anda sebenarnya adalah aset. Amin. Di tempat pekerjaan Anda, mungkin Anda orang baru atau tidak seiman. Saya cerita begini karena memang fakta. Saya pernah dengar ada orang kerja di satu tempat dan tidak dihargai karena sebagian besar di tempat itu tidak seiman dengan orang ini. Dan dia apa saja diminta untuk beliau lakukan, dia lakukan. Pekerjaannya bukan itu, tapi ada banyak permintaan dari orang lain. Dia dibully di tempat pekerjaannya. Lalu
Tapi dia tetap bertahan dengan imannya. Dia jadi seperti office boy. Tapi saya berkata, mungkin Anda hari ini juga dianggap seperti office boy. Saya bukan berarti merendahkan pekerjaan office boy ya. Semua pekerjaan mulia. Tapi barang siapa melakukan sesuatu yang sederhana untuk Tuhan, Tuhan akan menghargainya. Hari ini mungkin kita office boy. Suatu saat saya berdoa Anda akan menjadi office boss. Ya, yang mau katakan amin. Poin yang kedua adalah perencanaan. Ehud itu dari membawa upeti selama 18 tahun bawa upeti, tiba-tiba membawa upeti itu bisa jadi strategi dalam hidupnya. Dia mulai berpikir, 18 tahun kerjaan saya membawa upeti kepada raja. Tuhan urapi saya. Hari ini saya harus lakukan sesuatu untuk saya membebaskan kerajaan Israel. Hari ini Anda merasa bekerja selalu seperti tanda kutip untuk upeti bagi orang lain. Tapi ternyata di dalam upeti itu, di dalam apa yang engkau kerjakan, engkau bisa jadikan itu strategi untuk membangun hidup Anda. Jadi dari pembawa upeti menjadi seorang yang membawa strategi. Amin. Mungkin Anda mulai menemukan hikmat dari Tuhan, berdoa sama Roh Kudus dari apa yang kau kerjakan hari ini. Kau minta hikmat dari Tuhan untuk mengerjakannya dengan cara berbeda. Tuhan, gimana ya caranya supaya lebih baik dalam pekerjaan ini? Roh Kudus berikan saya hikmat. Untuk saya jadikan pekerjaan ini sesuatu yang sangat atau lebih berarti berkali-kali lipat. Ada jemaat kami di Medan, beliau seorang pengusaha, kemudian menjual usahanya, dan fokus juga di dalam pelayanan sebagai seorang TL. Beliau ada beberapa bisnis yang lain. Satu kali beliau karena work from home, kerjanya dari rumah, bisnisnya juga bisa dikerjakan dari rumahnya. Sehari-hari hanya di rumah. Dan beliau itu selalu beli telur beberapa nampan ya, beberapa susun gitu ya, dan cepat habis. Karena mereka selalu sedikit-sedikit buka kulkas ya, gitu ya kebiasaan orang di rumah. Lama-kelamaan beliau berpikir begini, kenapa saya nggak jualan telur ya? Tiap minggu beli. Kenapa saya nggak jualan telur ya? Nah, ide sederhana begitu, ketika didoakan dan diserahkan kepada Tuhan, jadi sesuatu yang besar. Beliau hari ini jadi distributor. Anda mungkin melakukan sesuatu yang sederhana hari ini, tapi coba Anda doakan, Tuhan, saya bisa lakukan apa dengan yang sederhana ini? Ehud juga, dia membawa upeti, berkali-kali membawa upeti. Lalu berdoa, Tuhan, saya ini hanya pembawa upeti, tapi ketika Engkau mengurapi, saya bisa jadi pahlawan bagi bangsa saya. Dari pekerjaan sederhananya, dia muncul sebagai pahlawan. Dari pekerjaan sederhana Anda bisa jadi seorang yang besar dipakai Tuhan, bukan untuk sombong tentunya, tapi untuk jadi saluran berkat bagi orang lain. Katakan saya saluran berkat. Ya. Lalu yang ketiga yang kita harus pelajari adalah kita harus senantiasa ingat kebaikan Tuhan. Di ayat yang ke-12 berkata begini, ayat yang ke-12. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Langsung ke ayat yang ke-19. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu perpahat yang di dekat Gilgal. Garis bawahi Gilgal. Dan kembali menghadap raja. Jadi Ehud punya rencana. Dalam perjalanan dia membawa pedang yang kecil. Ketika berjumpa dengan raja, ini ada sisi manusia. Ketika berjumpa raja, mungkin dia mengurungkan niatnya. Gak jadi Kemudian kata firman Tuhan, mereka kembali mau pulang. Dalam perjalanan itu, kemudian dia menyuruh timnya pergi. Tertinggallah dia di mana? Di Gilgal. Bapak Ibu, Gilgal adalah tempat di mana Tuhan menyuruh orang Israel membangun 12 batu yang ditumpuk jadi tugu peringatan. Di Gilgal itulah tugu peringatan dibangun ketika orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Apa tujuan daripada 12 batu di Gilgal itu? Tuhan berkata, hai Israel, ajarkan kepada anak-anakmu. Kalau mereka tanya apa arti ini? Apa artinya batu-batu ini, papa atau mama? Engkau harus berkata, Tuhan menolong kita menyeberangi sungai Yordan. Batu ini menjadi batu peringatan betapa baiknya Tuhan itu.
Kalau kita baca dikatakan di dekat Gilgal. Jadi Ehud ini pulang, lalu dia berhenti di dekat Gilgal. Sebenarnya terjemahan yang lain, Alkitab berkata sebenarnya, kalau Alkitab berkata di dekat Gilgal, itu sebenarnya sudah di daerah Gilgal. Jadi ada terjemahan yang lain yang berkata di Gilgal. Ketika Ehud mau pulang, mungkinkah dia melihat 12 batu tumpukan itu? Dan dia teringat dulu Israel ditolong Tuhan. Kalau begitu sayang pasti bisa. Lalu dia kembali dan melaksanakan rencananya, mengalahkan raja penjajah. Anda hari ini mungkin udah mau menyerah juga dengan situasi. Tapi saya mendorong Anda untuk ingat-ingat kebaikan Tuhan. Beberapa orang di antara Anda mungkin pernah ditolong Tuhan, disembuhkan dari penyakit yang menurut orang gak bisa disembuhkan, menurut dokter udah gak bisa disembuhkan lagi. Hari ini Anda ada di gereja, keadaan sehat, walafiat. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan karena masalah satu hari ini, jangan sampai terbersit dalam pikiran kita. Kalau gitu malas ke gereja, Tuhan gak jawab doa saya. Ingat dulu Tuhan pernah tolong Anda. Tuhan tolong Anda di masa lalu, bukan untuk melupakan Anda sekarang. Tuhan tolong Anda dulu untuk terus tolong Anda. Yang penting kita berpaut kepada Tuhan. Setiap hari, setiap waktu dalam hidup kita. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ingatlah senantiasa kata pemazmur, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Karena hari-hari ini ada banyak hal bisa membuat kita lupa kalau Tuhan itu ada. Kadangkala kita melakukan sesuatu atau berpendapat seolah-olah Tuhan itu nggak ada. Makanya kita mengadakan perjamuan kudus, bukan? Apa makna perjamuan kudus? Salah satunya adalah ketika kita mengangkat roti dan anggur, kita berkata, kita melakukannya sebagai peringatan akan Dia. Kadangkala kita lupa ada Dia. Waktu kita mau nyerah, kita lupa ada Dia. Kita lupa ada Dia yang menyerahkan nyawanya tergantung di kayu salib untuk kita. Jangan menyerah seperti Ehud ketika kemudian dia kembali dan dia berhenti di Gilgal. Mungkinkah dalam perenungan saya, mungkinkah dia melihat batu itu dan dia mengingat nenek moyangnya ditolong oleh Tuhan. Dia mengingat bahwa dulu bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Itu sungai Yordannya diputus sama Tuhan airnya. Kalau dulu nenek moyang saya dibantu oleh Tuhan, berarti sekarang pun Tuhan bisa bantu saya. Dan dia kembali dan memenangkan peperangan. Dia mengalahkan raja yang menguasai bangsa Israel. Satu, Anda bisa benar-benar jadi penentu. Asalkan Anda tidak menyerah. Jangan menyerah dalam perjuangan ini. Jangan pernah berpikiran juga bunuh diri dan sebagainya. Ada seorang seorang pengusaha di Medan. Beliau dulunya belum menjadi orang Kristen. Istrinya yang Kristen. Jadi kalau ada orang gereja datang ke rumahnya, suaminya selalu menghina. Ada tim FLC datang berdoa sama istrinya, kemudian mereka pergi pelayanan. Si bapak ini selalu kalau lihat jemaat datang, tim FLC selalu ngomong begini. Haleluya, halilintar. Haleluya, halilintar. Dia menghina orang-orang gereja yang datang ke rumahnya. Pokoknya selalu perkataan itu yang keluar. Bapak ini kemudian mengalami masalah dalam bisnisnya. Kemudian terpaksa harus melarikan diri, pergi ke Singapura. Harus tinggal di sana. Kalau pulang ke Indonesia pasti ditangkap, masuk penjara. Jadi beliau melarikan diri, nggak bisa pulang, nggak bisa telepon istrinya. Bisa telepon istrinya, tapi harus pergi ke satu tempat yang mana bisa call ke Indonesia, ke Medan. Beliau sangat tersiksa, banyak hutang, dicari polisi dan sebagainya. Beliau duduk di satu jalan raya, di pinggir jalan raya di Singapura. Beliau duduk dan melihat mobil lalu lalang sangat cepat. Kemudian kepikiran begini, kalau saya loncat, ya sudah mati, ya selesai, nggak ada yang cari saya. Dia merasa sangat tertekan hidupnya, nggak ada masa depan. Ya sudah loncat saja ya. Sebelum loncat, tiba-tiba kepalanya ngelihat ke kiri. Di sebelah sana ada gereja, gedung gereja. Oh itu gereja ya, ada salibnya. Kemudian dia memutuskan pergi ke sana. Untung belum loncat ya. Memutuskan pergi ke gereja itu, jalan pelan-pelan dan lihat. Ternyata gerejanya terbuka. Lalu dia masuk ke dalam, ada beberapa orang yang sedang doa. Dan dia melihat satu tulisan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Waktu baca ayat itu, nangis, bapak ini nangis. Seperti anak kecil cengeng, nangis berkata,
Tuhan Yesus, kalau memang Engkau Tuhan yang disembah istri saya berkuasa, tolong kembalikan saya ke Indonesia. Dengan cara yang ajaib, dia bisa kembali. Dan dia menyelesaikan semua hutangnya, tanpa perlu harus masuk penjara. Hari ini, sudah jadi TL di gereja Mawar Sharon. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jangan menyerah, apalagi memikirkan untuk bunuh diri. Nah, Bapak inilah yang bisnis telur tadi yang saya ceritakan. Apa saja yang disentuh sepertinya seperti sentuhan dari sorga dan bisa jadi besar. Tapi dia melewati masa-masa sukar dalam hidupnya. Tidak mau menyerah. Kembali. Dan hari ini dia benar-benar kena halilintar dari sorga. Roh Kudus seperti halilintar hantam hatinya. Bam, jadi anak Tuhan beneran. Memberi diri dibaptis. Hari ini beliau jadi PIC untuk gereja. Tahun ini kita akan melahirkan satu gereja lokal, yaitu gereja Mawar Sharon Binjai. Dari seorang yang mau bunuh diri, bisa jadi orang yang dipakai Tuhan. Satu Anda bisa jadi penentu, amin. Satu orang, yaitu Anda sendiri yang dianggap gak berharga, asalkan Anda sungguh-sungguh kepada Tuhan. Begitu kreatif minta Roh Kudus memberikan hikmat dalam pekerjaan Anda yang sederhana. Anda bisa jadi pahlawan dalam pekerjaan itu bagi keluarga Anda. Bahkan Anda bisa melayani Tuhan. Dan selalu ingat kebaikan Tuhan. Setiap hari kita dibombardir dengan berita-berita yang membuat kita lupa kalau Tuhan itu ada. Jadi Ehud dikuatkan kembali ketika dia mengingat Tuhan itu pernah tolong Israel. Hari ini selalu ingatkan diri Anda. Tuhan pernah tolong saya. Beberapa di antara Anda dulu udah bangkrut. Hari ini ditolong Tuhan. Ingat kebaikannya di masa lalu. Jangan suka lupa. Ingat kebaikannya. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Jangan lupakan kebaikannya. Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Katakan, saya jadi penentu. Katakan, pekerjaan saya diberkati oleh Tuhan. Katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Tuhan, terima kasih buat firman dan perenungan yang sederhana hari ini yang bisa kami sama-sama renungkan. Tuhan, berkatilah setiap jemaat yang ada di tempat ini. Teguhkanlah hati mereka ya Tuhan. Hari ini jika ada masalah yang mereka hadapi, biarlah masalah itu Tuhan ubah bisa jadi anugerah. Masalah yang mereka hadapi bisa jadi anugerah. Tuhan, tunjukkan kuasa hikmat-Mu, Engkau curahkan sehingga pekerjaan-pekerjaan yang sederhana itu bisa jadi luar biasa. Kami bekerja bertahun-tahun ya Tuhan. Kami merasa kapan kami istirahat. Tapi ternyata di balik semua itu, kalau kami memandang kepada Tuhan, Tuhan bisa memberikan sebuah rencana yang terbaik di balik pekerjaan kami. Yang kami anggap sebagai sebuah beban. Ternyata pekerjaan kami bisa meringankan beban orang lain. Jamah satu persatu setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.